Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari ini kita tidak membahas tentang IHSG kembali, kita akan coba langsung lihat aja. Kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk saham pertama yang akan kita lihat pada hari ini adalah INKP. INKP pada minggu yang kemarin berhasil mengalami kenaikan 4,2%. Ini kebetulan chartnya weekly berhasil mantul dari area supportnya di 9725 sampai 9500. Bisa kita lihat memang area 9500 menjadi salah satu area yang cukup kuat dan support daripada INKP karena merupakan area neckline dari double bottom ya teman-teman. Kalau kita masuk ke time frame daily-nya, jadi double bottom-nya kelihatan jelas dengan neckline di 9925 ataupun neckline-nya di 9725 dan kita spare sampai 9500 untuk area support-nya. Target kenaikan dari double bottom-nya ada potensi ngejar ke area 10.800-an dan ketika INKP bisa breakout dari area resisten di kisaran 10.275, maka INKP bisa saja mengkonfirmasi sebuah pola lanjutan yaitu inverted head and shoulders. Seperti apa gambarnya? Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Ini adalah left shoulder-nya. Dan yang di sini adalah head-nya. Sampai area low-nya di kisaran 6175 dan yang di kanan ini lagi proses pembentukan right shoulder-nya. Sejauh ini pergerakannya positif. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan tunggu dia breakout 10.275 dan closing di atas, dimana ada potensi lanjut naik sampai area 14.000. Tapi kalau kemudian mau trading cepat aja, bisa masuk ke time frame yang lebih kecil. Kita bisa gunakan daily. Dekat-dekat 1.500 boleh entry dengan target resisten terdekat ke 10.275. Candle terakhir juga cukup bagus, ada rejection ke area support, yang artinya ada potensi pada perdagangan minggu depan akan kembali melanjutkan kenaikan. Jadi silahkan diperhatikan 9.500 ataupun 10.275 untuk posisi belinya. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Gotoh. Salah satu saham yang beberapa waktu ini terus mengalami penurunan, bahkan sudah 2 hari ditutup ARB ya teman-teman, atau bahkan sudah beberapa hari yang lalu terus dibuang. Setelah Gotoh berhasil breakdown dari area support 181 sebagai area all time low-nya, Gotoh terus mengalami pelemahan dan ARB sudah 5 hari. Ini 6,49, 6,79, 6,62 dan 6,38. Artinya sudah ARB kurang lebih 5 hari. Artinya dalam 5 hari sekitar 7% kali 5 sudah minus 35% dari area low-nya. Dan kalau kita bisa lihat descending triangle-nya sebenarnya targetnya sudah tercapai. Karena target penurunannya tuh ke area 134 dan posisi closing Jumat yang lalu ada di 132. Kalau kita lihat dari posisi sekarang tentu bukan posisi yang ideal untuk entry Gotoh karena Gotoh ARB dan kita nggak tahu ya di mana area yang akan menjadi pantulan bagi Gotoh. Jadi yang bisa kita lakukan sementara adalah wait and see, tapi area descending triangle-nya sudah tercapai. Artinya akan ada potensi untuk mantul. Cuman kita nunggu dulu aja.
kalau misalnya dia bisa create base di area 132, 130, itu menjadi kesempatan yang baik untuk bisa entry lalu naik kembali untuk saham Gotonya. Kalau ternyata nggak ada base, malah terus mengalami buangan, ada potensi Goto akan melanjutkan penurunannya baik itu ke area 100 ataupun bisa aja turun jauh lebih dalam. Jadi untuk teman-teman yang punya Goto harus dipertimbangkan baik-baik apa solusi yang harus diambil. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Bukalapak, saham yang masih sama dari sektor teknologi. Sempat membentuk sebuah pattern yang bagus, inverted head and shoulders, tapi sayangnya false break. Di mana pada tanggal 28 November closingnya kembali berada di bawah 294. Posisinya sekarang ada potensi untuk kembali mengalami penurunan karena candlenya 2 hari nggak terlalu bagus. Kita akan hapus dulu analisa inverted head and shoulders-nya karena posisinya sudah false break ya. Dan untuk area support yang ada, kita masuk ke line chart. Lalu kita bisa tandain di area sini. Kurang lebih area 274 sampai area 270 menjadi sebuah area support yang bisa diperhatikan dari saham Bukalapak. Dan kalau misalnya 270-nya jebol, tentu ada potensi untuk Bukalapak kembali mengalami pelemahan serta menuju ke area 250. Memang kita ketahui bersama bahwa area 250 ini masih cukup kuat karena setiap kali menyentuh area tersebut sideways dan mantul cukup kencang. Ini juga sempat turun ke area 250, kemudian ada rebound yang cukup signifikan. Jadi kita akan pantau apakah 270 mampu menahan saham Bukalapak. Kalau nggak bisa menahan, ada potensi lanjut turun ke 250. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari terakhir dipantau melemah ya, melemah tipis sebesar 1,05%. Setelah sebelumnya membuat sebuah pola penurunan dan berhasil rebound dengan sangat signifikan. Masih ada gap yang belum ditutup yang bisa kita gunakan sebagai area resisten. Dan untuk support terdekat daripada saham PTBA, kita bisa gunakan area yang ada di sini teman-teman, yaitu kurang lebih di 3.700-an sebagai area support daripada PTBA. Karena ini kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, harusnya ada sebuah pola yang bagus ya yang terbentuk di saham PTBA. Polanya apa? Kita akan masuk dan kita akan lihat bahwa ada cup and handle di sini. Kelihatan jelas banget ini adalah cup and handle. Dan potensinya harusnya masih bisa lanjut naik ya. Dengan neckline di 3740. Cup and handle-nya tuh kurang lebih seperti ini. Ini adalah cupnya. Dan yang di sebelah ini adalah handle-nya, jelas banget. Posisinya memang sudah breakout dan didukung dengan volume. Walaupun volumenya tidak terlalu besar, tapi konsisten. Kembali mengalami penguatan. Dan ada potensi untuk saham PTBA ini bisa lanjut naik ya teman-teman. Di mana potensi kenaikannya itu bisa kita lihat bisa menuju ke area kisaran 4030 atau paling enggak dia bisa nutup gap yang ditinggalkan pada saat mengalami penurunan. Jadi untuk teman-teman yang mau trading PTBA, silahkan nunggu mantau di area 3740.
Kalau misalnya dikasih kesempatan turun sampai area sini, menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke area 4030, dan bisa jadi bahkan kalau teman-teman perhatikan di area sini ada resisten yang gagal di breakout ya, 3840, malah ini bisa jadi inverted head and shoulders. Artinya ada sebuah pola lanjutan yang berpotensi terbentuk jika kemudian PTBA berhasil breakout dari 3840 setelah sebelumnya gagal breakout. Jadi silahkan dipantau, harusnya PTBA cukup menarik beberapa waktu ke depan. Saham berikutnya akan kita bahas hari ini adalah Akra. Saham Akra pada perdagangan yang lalu ditutup kembali menguat 0,59% setelah sebelumnya sempat turun ke area supportnya di 1350. Untuk support terdekat dari Akra kita tandain di area sini. Kisaran 1420 bisa di spare sampai area 1400. Kita lihat sekilas seperti cup and handle ya teman-teman, dengan neckline 1400. Ya, harusnya ini mirip-mirip cup and handle ya. Artinya ada potensi untuk kembali mengalami penguatan. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai high yang ada di sini, ya bisa kita sebut ini sebagai cup and handle harusnya. Ini adalah cupnya, dan yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Artinya ada potensi untuk saham Akra kembali mengalami penguatan lanjutan setelah sebelumnya beberapa waktu yang lalu mengalami penurunan ke area supportnya. Untuk potensi kenaikan dari Akra, ada potensi lanjutan menuju ke area kisaran 1500-an. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham Akra di dekat-dekat 1400, menjadi kesempatan yang bagus untuk buy on weakness, dan kalau misalnya targetnya menuju ke 1500. Bahkan ketika kita lihat teman-teman di sini di time frame hourly-nya, ini malah bisa jadi pola lanjutan, yaitu flag ya. Artinya di sini bisa kita tarik garis dari low yang ada di sini sampai area sini, kita copy paste lalu kita letakkan di bagian sebelah sini. Ya harusnya ngejarnya sama ya, 1500-an juga. Artinya memang target terdekat dari Akra ke kisaran 1520 sampai 1540. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ADMR. ADMR pada perdagangan yang lalu, kita akan lihat bersama di daily aja. Pada perdagangan yang lalu di time frame daily-nya mengalami koreksi tipis ya ke area 1690. Salah satu saham yang pergerakannya cukup volatil, dan untuk area supportnya kita tandain di sini di kisaran area 1620. Bisa kita lihat memang setiap kali turun ke area 1620, sejauh ini sih ADMR masih mampu tertahan ya teman-teman. Di sini bikin low 1570 tapi closingnya 1620. Di sini sempat sideways, di sini sempat low-nya 1630, dan yang terakhir juga ke area ini berapa? 1620 lagi. Dan kemarin candlenya cukup lumayan. Kalau dia turun ke 1620 menjadi kesempatan untuk buy on weakness, tapi kalau teman-teman mau buy on breakout silahkan buy ketika dia bisa break dari high yang ada di sini.
Artinya ada volume untuk mengangkat kembali menuju ke area resisten berikutnya. Break dari 1730, potensi lanjut naiknya ke area resisten yang ada di sini di 1900. Jadi harusnya secara short term beberapa hari ke depan ADMR harusnya menarik. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dari INKP, Goto, Bukalapak, PTBA, Akra, dan ADMR. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.